sambutannya sebagai atas nama ketua daripada perkumpulan Betawi Kemanggisan Bersatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita dengarkan nasihat daripada Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, ya, perlu diketahui bahwasanya malam hari ini ya merupakan milad daripada majelis kita, milad yang ke-14. Alhamdulillah, seiring perjalanan daripada ini majelis, ya, suka duka lika-likunya ini majelis telah kita lalui bersama, dan dari generasi sampai ke generasi dan sampai ke sekarang ini. Sedikit cerita, Al-Fakir datang di ini majelis kurang lebih di tahun 2012. Di tahun 2012 Al-Fakir datang ke ini majelis adalah orang yang bodoh, orang yang gak ngerti apa-apa. Datang ke ini majelis niat belajar, niat khidmah Ustaz Raja. Ya, banyak saksinya, Bang Alvin, Akmal, ya, dan yang lain sebagainya. Anda datang ke ini majelis, pertama datang mau main hadroh. Tahun 2012 latihan hadroh kagak bisa-bisa, akhirnya jadi vokal. Ini sedikit cerita dulu nih, ya. Terus beriring berjalannya waktu, ya, sampai akhirnya, ya, Anda bisa sampai seperti sekarang ini. Jangan lihat sekarang, jangan disangka Anda datang ke ini majelis terus kalau bisa baca kitab, bisa ceramah, enggak. Bertahun-tahun ngapain? Khidmah di ini majelis. Ane masang sol, ane masang bulu. Dari dulu ketika masih ini yayasan masih ada halaman, ketika itu yang mengajar daripada ini majelis adalah Al-Habib Bagir bin Yahya. Ya, ketika itu yang mengajar adalah Habib Bagir bin Yahya. Terus berganti, berjalannya waktu. Ya. Yang namanya ngangkut sol, ya, gotong-gotong bas, ya, gotong-gotong bambu, sampai kegetok orang. Apa namanya? Itu artinya khidmah. Khidmah dulu, baru ngaji, belajar, baru dapat sampai sekarang. Kalau ente di dalam hati ente bertanya, ya, di hati-hati antum bertanya, 14 tahun ini majelis sudah berbuat apa? Bukan sombong, demi Allah ente lihat tadi. Bukan sombong, demi Allah ente lihat tadi sekarang. Ente mau tanya ini majelis udah bikin apa? Ente lihat tadi sekarang. Demi Allah ente datang ke ini majelis nggak ngerti apa-apa. Anda bodoh. Tapi begitu datang ke ini majelis, Anda khidmah, Anda belajar, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan sehingga terbuka, yaitu akan menuntut ilmu dan lain sebagainya. Untuk itu Al-Fakir berpesan kepada teman-teman sekalian yang berkhidmah di ini majelis, jangan bosan, terus istiqomah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama dari Tuan Guru Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf. Wa ilaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Dzikr salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yutimmu shalihat tanzilul barakat wa tahsulul nafahat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khair makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adani hikmati wa amanil ummahat
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muftahi bab rahmatillahi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin jamalil wujud bihadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Khadimul Majlis Rawdatul Istighfar Ustaz Razak Naksir mata'anallah bikulli hayatih. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Beliau dikasih kesabaran untuk membimbing kita selama 14 tahun ini Majlis Rawdatul Istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala cetak daripada majlis ini orang-orang yang senantiasa membela baginda Muhammad, orang-orang yang membawa panji-panji Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Itu pula ada Bang Jaya dari BKB. BKB apa? Betawi Manggisan Bersatu. Kita doakan makin terjalin yang namanya silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semua dan keberkahan kita sama-sama istiqomah di dalam menjalin tali silaturahmi sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama berada di dalam taman daripada taman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nama majlis ini? Namanya apa? Namanya apa? Rawdatul Istighfar, Taman Istighfar. Kita sama-sama berada di dalam taman ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di luar kita punya dosa, datang ke majlis, insyaallah kita sama-sama bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa firman tersebut? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin sebagian orang mengatakan ngapain hadir majlis taklim? Gak ada manfaatnya. Ngapain kumpul hadir majlis taklim, gak ada manfaatnya, dengan kerja dapat duit. Betul? Betul ya? Ada orang kayak gitu. Ngapain majlis nanti? Gak ada manfaatnya di hatiku. Orang-orang majlis barbar. Emang dikira manfaat? Di barbar. Orang ini barbar begitu. Subhanallah. Benar gak? Ada sebagian pemikiran orang seperti itu. Sebagian orang berpikiran ngapain ada majlis taklim padahal manfaatnya begitu besar. Kita duduk di majlis taklim, kita beristighfar di majlis taklim, bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang isinya apa sih di majlis taklim? Kita dari tadi ngapain? Dari tadi ngapain? Hah? Solawat, kan enggak? Bukan main karambol, kan? Bukan, kan enggak? Main cupang, bukan? Main layangan di sini, kan enggak ada, kan enggak? Isinya adanya apa? Adanya solawat, betul? Istighfar, betul? Dzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya seperti itu. Maka kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri wa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berpaling dari Allah, gak mau pikir ini maksudnya banyak, gak mau sholat, gak mau sholawat, gak mau menyebut nama Allah,
Maunya apa? Maunya HP kiri, gitu. Atau orang Jakarta Barat banyaknya COD. Kalau di OLT itu banyaknya orang Jakarta Barat. Enggak, maunya COD aja. Enggak, nggak mau najis. COD beda aja. Maunya apa? Maunya urusan dunia. Gak mau urusan akhirat, gak mau kumpul bikin. Maunya nongkrong, main gaple, maunya main kabur sampai pagi. Gak mau pikir kayak gini. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kata Allah, akan aku beri yang namanya kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit, sumpah terus. Sumpah terus. Ada corona takut lagi. Ada corona takut. Padahal pernah satu saat Syekh Mutawalli Asy'ari beliau terkena yang namanya asma yang begitu dahsyat. Ini Syekh Mutawalli Asy'ari seorang ulama besar yang sudah meninggal. Kata anaknya datang kepada Syekh Mutawalli Asy'ari, wahai abahku, betapa kasihannya engkau susah untuk bernapas. Maka kata Syekh Mutawalli Asy'ari, demi Allah, bukan ini yang aku takutkan, akan tetapi aku takut bukan tidak bisa bernapas, akan tetapi aku takut berhenti di dalam lisanku berzikir kepada Allah. Sampai akhir hayat beliau mengatakan apaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Anaknya itu. Waktu akhir hayat beliau, tatkala sakaratul maut, beliau mengucapkan apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi kau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad hadir tatkala sakaratul maut Syekh Mutawalli. Kenapa? Bisa biasa. Bukan takut gak bisa nafas, benar gak? Takut corona, benar gak? Lihat orang buat corona, benar gak? Lihat orang lagi corona. Oh, yang namanya tidak dianjurkan untuk tawakal. Tawakal itu dianjurkan, bukan yang namanya sembarangan, bukan. Pernah satu saat, benar gak? Datang orang kepada Nabi Muhammad SAW, bawa yang namanya unta. Untanya ditinggal. Kalau kita punya sepeda motor, kuncinya dicantelin, benar nggak? Udah tawakal. Apa kata Nabi? Tawakal bukan kayak gitu. Gimana tawakal? Diikat tuh, anaknya budaknya diikat, lalu apa? Budaknya habis diikat, baru tawakal sama Allah. Itu namanya tawakal. Kalau kayak gitu namanya bodoh namanya, benar nggak? Goblok. Orang kunci yang namanya ini sodako sama maling. Sudah mau sama maling, ini namanya bukan tawakal. Gimana tawakal? Yang namanya tawakal, kita kunci, kita tawakal sama Allah. Oh jangan takut nih, nanti takut hilang. Orang benar nggak? Orang takut corona. Ini namanya gak ada tawakal. Makanya kita diajarkan di majlis ini untuk tawakal, ingat sama Allah. Maka kata Allah, kalau kita berpaling, gak mau pikir, gak mau pergi di majlis taklim, gak mau salawat sama Nabi, ma'isyatan dhanka. Dikasih apa? Kehidupan yang sempit. Sumpah terus, bawaannya pusing terus, bawaannya gak mau terus. Ini ada satu kisah nyata. Ada satu orang, ini orang punya rumah di pinggir. Ini rumahnya sekarang nggak tahu udah laku apa belum. Kali di sini ada yang mau beli, ada punya duit. Harganya kan 60 miliar. Pernah dengar kan? Lihat duitnya itu. Ini rumahnya, ini teman saya pernah ke rumahnya dia. Itu di basementnya dia, itu semuanya supercar semua. Lamborghini, benar gak? Apaan lagi? Mustang, semuanya ada di situ. Semua mobil supercar, tahu? Rokok. Itu semua mobil yang bagus-bagus itu ada semuanya di sini. Tapi meninggalnya apa? Meninggalnya gantung diri. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'isyatan dhanka, akan aku kasih orang-orang yang gak mau pikir sama aku kehidupan itu. Meninggalnya apa? Bunuh diri.
meninggalnya kayak gini, meninggalnya kayak gini. Kenapa? Tidak mau pikir apa hartanya kurang ya orang? Enggak. Hartanya lebih. Sampai di orang terkena yang namanya sakit, karena anak dia punya anak dia nggak ngurusin dia, akhirnya apa? Orang bunuh diri. Kenapa? Karena nggak mau dipikir. Anak tidak menjamin, enggak? Umur nggak menjamin, harta nggak menjamin, itu semua dapat menjamin. Kalau nggak dibawa untuk pikir sama Allah, kita punya harta, bawa majelis taklim, di baju nih, pakaian, kendaraan, bawa majelis taklim. Supaya apa? Pakaian dan kendaraan harta tersebut menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan punya motor, jalan yuk. Benar nggak? Kita punya, laku aja lu. Jalan yuk. Apaan? Baru punya motor dipakai untuk apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana mau dekat sama Allah? Gimana mau dipakai untuk pikir sama Allah? Sedangkan awal permulaan itu untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya saya subhanallah, kita diajarkan di dalam pesantren dulu, kalau kita punya pakaian baru, itu yang dulu disedekahkan, yang dulu dikasih sama orang. Dan awal pertama pakaian tersebut, mau celana, mau kaos, mau apapun, mau sendal, mau kendaraan, bawa dulu ke madrasah. Supaya apa? Supaya nggak dihisab. Dihisab bukan main-main. Orang kadang memainkan, kayak mempergampang. Padahal hisab dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, satu paku yang menancap di dalam rumah kita itu hisabannya berapa? 500 tahun. Satu paku. Di rumah kita ada berapa paku? Banyak. Oh itu kan paku. Rumah saya kan pakai yang namanya paku. Oh bodoh dasar. Maksudnya baru satu paku, apalagi yang namanya ubin, apalagi semen. Oh rumah saya kan nggak pakai paku. Bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya baru satu paku yang kecilnya segitu. Itu disabar 500 tahun. Gimana yang namanya yang lain? Ini kalau nggak dipakai kita sama pikir sama Allah, jadi apa? Bakalan jadi buncung, bakalan jadi buncung. Makanya kalau di satu, bawa pakai pakaian, buat ingat sama Allah, punya kendaraan, bawa punya pakaian, bawa punya pakaian, tidak boleh hisab, kalau yang namanya hisab diperpanjang, benar dalam pakaian kita dari mana ya? Dicari lagi. Kita kalau melihat kita orang kawin progresi, keluar pucet nggak? Nggak ada itu orang gila namanya. Keluar pucet berapa? Ini diperiksa kita sama malaikat. Kalau malaikat 500 tahun kita bisa gimana untuk itu semua? Gimana maksudnya pakaian ada ukur nih. Kita dikasih ukur, kalau kita dikasih saling, dikasih apa lagi harta, supaya lebih. Kalau kita itu semua harta, anak, terus apa lagi? Semuanya umur, semuanya kata umur kita semua untuk kita dimasukkan kita dimasukkan. Hanya ini manfaatnya bukan saja sampai di situ orang-orang yang tak mau pikir soal Allah, dan mau sama Allah, dan mau hadir majelis taklim, kata Allah sekalian, wa bukan di dunia dikasih kesenangan, bukan di dunia dikasih kesenangan, yang namanya ketenangan. Hartanya banyak tapi tidak tenang. Mau kan?
Woi, anak kecil lagi rame dulu, anak kecil mau dikasih harta tapi dia mau kasih harta tapi dia enggak mau. Sampai ada orang tua sampai yang namanya makan, sampai yang namanya makan. Kalau kita kan makan masih enak, kalau kita kan makan di sini ada sesuatu. Makan kita sampai kenyang, makan sampai perintah makan lagi masih enak. Ini orang udah tua, ini orang ada di kita. Udah pakai kursi roda, udah pakai kursi sertifikat tanahnya segini, datang kepada salah satu kiai saya dipuji, ditanya sama kiai Pak, bapak punya hotel banyak, sertifikat banyak, saya masih pusing nih punya kiai, yang sana belum sekolah, yang sini belum sekolah, hartanya udah banyak, harta pusing. Padahal orang kalau dilihat ya, ditimbang mau apa lagi, orang itu pikir lagi sama Allah, yang namanya mati, Allah kasih yang namanya harta, jauh Allah jauh. Kan dijadikan harta kita untuk apa? Untuk kita sama-sama menjadikan dekat pada kalau harta tersebut kita gunakan untuk ingat sama orang, makanya kata ulama, sebagian kata ulama di antara yang menyebabkan yang namanya penyakit semakin banyak karena nggak ada yang namanya keponakan di dalam hidup. Nggak ada ponakan. Aduh, pengen beli ini nih. Waduh, akhirnya nggak laku apa? Pengen beli apa lagi? Pengen beli motor apa lagi? Pengen beli apa lagi? Pengen beli mobil. Buya. Coba kalau pakai sepeda. Balik. Pes dari sini ke puncak, ya. Ini nggak ada keponakan. Maka ada ulama ini yang menyebabkan penyakit khususnya pikiran dunia ini. Makanya banyak orang nggak usah tahu ajaran tuh. Kenapa banyak pikirannya? Orang dulu sehat dulu, orang dulu sehat, tanahnya diambil sama orang ini masa bodoh. Yang penting apa? Yang penting saya masih bisa makan. Orang dulu tuh orang dulu. Yang penting saya masih bisa makan. Makanya saya kata ulama, semakin banyak pikiran semakin banyak khususnya urusan dunia kita pikirin terus. Makanya kata Allah, ala bidzikrillah alhamdulillah dengan bertakbir sama Allah. Kita dikasih resep sama Allah, kita dikir ingat sama Allah. Kalau kita pengen tenang hati kita, tunggu pasangan, sama gelek, tahu gelek. Itu nggak tahu. Bener bang, gua anak muda nih. Bang, boleh main bang. Gak nyampe jadi tukang sosnya. Bukan bang, gak mau lihat. Biar lagi kopi. Apalagi itu. Beri kayak aja, beri sari. Yang orang tua. Pengen apa? Pengen tuplai. Hati saya masih muda. Ketenangan bukan di situ. Apa kata Allah? Allah bidzikrillah berpikir sama Allah, astagfirullah, salawat sama Nabi Muhammad. Ini yang membangun jiwa-jiwa bangsa menjadi agama kayak gini. Tapi kalau kita lupa sama Allah, ada pendidikan agama. Saya alhamdulillah saya kuliah ke Malaysia, ke Singapura. Saya melihat bagaimana perkembangan dari dakwah Islam. Itu nggak ada yang lebih indah kecuali Indonesia. Nggak ada yang lebih indah dan sekarang nggak ada
agama yang dipikirkan oleh mereka bukan urusan agama, bukan urusan agama, yang penting anak saya bisa bekerja, anak saya bisa makan, anak saya mau agama apapun urusan. Himmah mereka untuk kami Islam, sampai kalau di sana, kalau mereka ingin belajar, kalau kita ingin belajar, kita mau hadir majelis taklim, mau hadir diskusi, kalau di sana mau belajar, kita pulang ke sana. Wah, nggak bayar kalau yang satu, nggak bayar kalau yang satu. Misalkan besok kalau hadir kalau yang bayar, satu orang kalau sebanyak banyak orang yang $2 besok sepi besok nggak ada orang hadir, ini aja gratis kayak gini, udah ngelarin nggak suruh apapun, nggak suruh SG-nya bayar loh, mau paham agama bayar, berapa dolar harus boleh di Malaysia itu seperti itu, kurang mereka di dalam himmah agama Islam, tapi subhanallah yang namanya di Indonesia kalau malam Jumat aja kita mau hadir seperti itu kita syukur kita sama Allah, syukur sampai kita pernah yang namanya Thailand itu subhanallah yang namanya di Thailand kita nyampe ke Thailand itu yang nemuin pertama itu orang muslim, nemuin pertama itu orang-orang muslim, tapi kalau di sana orang muslim berangkat orang lain atau Muhammad adalah orang muslim, adalah orang muslim yang gabung sama orang disiksa orang, dipenjarakan orang kalau pakai darah Muhammad, kalau pakai nama Muhammad, alhamdulillah. Mau kapanpun kita majelis, mau kapanpun kita hadirnya orang namanya pikir, mau kapanpun kita yang namanya sholat, syukur ada majelis taklim ada 14 tahun sudah ada, 14 tahun sudah main 14 tahun saya waktu SD 14 tahun saya masih SD juga ada majelis terakhir wadah suruh bukan saja hidupnya dikasih kehidupannya seperti namanya kata Allah kita dibangkitkan dalam keadaan kalau di dunia buta nih kita dari depan hidupin aja mata kita nyampe besok kalau nanya dulu majlis taklim Rodotul Istiqomah di mana susah sampainya. Kalau di dunia kita masih bisa nanya, ada RT kita tanya RT, ada RW masih bisa nanya RW, nanya lurah, nanya camat masih bisa nanya orang masih bisa. Tapi kalau di akhirat kita tanya siapa? Mau nanya siapa kita? Orang dalam keadaan bingung semuanya, butuh syafaat dari Muhammad SAW. Lalu kita dibangkitkan dalam keadaan buta karena di dunia kita gak mau pikir semua. Dan karena itu yang ada majelis taklim, ayo kita sama-sama hadir istiqomah di dalam majelis taklim. Karena kata Nabi yang namanya al-jannah tobat di mana diliputi sama yang tak enak-enak, coba kalau dangdutan, konser orang berbayar, konser itu ada, sepak bola, DJ mania, mobil mewah, naik mobil jalan dari sini ke Senayan, Jakarta gitu bener ya. Yang penting saya sampai orang tersebut apa rela kalau main bola saya dikaji kalau
yang namanya keberkahan modal yang diberikan oleh Allah adalah bikin sebuah apa? Insya Allah ada keberkahan di lawan dan di sini Allah Subhanahu wa taala cetak kita jadi orang-orang yang senantiasa dalam lisan kita senantiasa berpikir kepada Allah. Kita mendapatkan ampun dari Allah. Dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala as-su'ada wa a'inna ala as-su'ada wa aqsimna ala nazil as-su'ada wa a'inna bil amali wa tariqat as-su'ada dan doakan dalam majlis maupun istighfar Allah Subhanahu wa taala fikar keteguhan Allah Subhanahu wa taala cetak di dalam majlis ini orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Kita kepada Allah Muhammad sallallahu